Ya, selamat berjumpa kembali kapanpun dan dimanapun kalian berada. Rekaman video ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 dan ini untuk kuliah hari Kamis minggu depannya. Jadi kajian-kajian ini kajian-kajian desain dalam iklan ini menurut saya menarik ya, dan banyak sekali yang bisa dikaji sebenarnya, dan ini menjadi bagian yang sangat penting sih. Di Kalau kita lihat RPS kalian 10 ini ada tadi ya kemarin iklan multimedia design sama UI UX. Kemarin kita bahas masalah UI UX, dan bagaimana kita menggunakan Hicks Law, bagaimana orang dalam iklan dipadukan dengan multimedia dan kemudian diaplikasikan pada periklanan. Studi kasus yang saya kasihkan pada waktu itu adalah minggu kemarin adalah Verkudara. Bagaimana Verkudara disebarkan gitu dalam iklan, dan dari situ ya mereka mengkerucut dari yang 1.500 tayangan, 150.000 tayangan menghasilkan 900 leads ya, dan dalam 3 bulan mereka membeli. Ini keren banget sih sebenarnya ya, Verkudara itu. HPH-nya berapa, dijualnya berapa, dan closingnya cepat banget. Ya, ini kerennya marketing digital tuh seperti itu. Verkudara tentu adalah suatu produksi lokal, dan sebenarnya sudah banyak bentuknya ya di lokal ini. Dan itu menurut saya keren banget sih ya, kacamata itu. Kalian juga bisa melakukan itu ya, sekarang sudah banyak produk-produk. Salah satu produk yang lagi gandrung itu adalah Japanese jeans ya, jeans, tapi jeansnya jeans dari Jepang. Itu sobek terus diperbaiki tuh sama dia. Ini jeans Jepang gitu ya, bentuknya seperti ini, kemudian ada motif-motif kayak gini nih ya, dikerjain gitu. Terus itu udah dijual, udah banyak dijual. Harganya 5 jutaan. Tuh 2 juta ya. Harganya 2 juta sampai 5 juta. Hmm, coba Japanese. Nah, ini ya disebutnya Shashiko. Kayak gini. Nggak tahu tuh apakah jeansnya disobek tadi betulin sendiri atau gimana gitu. Tapi eh, sampai sekarang masih ngetren kayak tadi. eh, Motifnya macem-macem, bahkan bisa jadi itu jeansnya jeans second tapi dijual lagi dengan harga berjuta-juta. Orang ya nggak tahu, mungkin seneng kali ya. Terus kalau kalian mau punya jeans sendiri nanti dibuat kayak gini, harganya per berapa gitu, kalau nggak salah per berapanya itu 600 ribuan gitu. Jadi kalau misalkan ada dua tempat jadi 1,2, keren juga ya. Nah, itu Sashiko yang ada di Indonesia. Coba Sashiko, Sashiko Indonesia. Nah, udah ada nih. Silakan. eh Bahkan mereka udah nggak menggunakan Sashiko lagi di jeans, tidak menggunakan jeans lagi. Mereka sudah melukakan banyak motif-motif lain tuh di apa dan sebagainya. Ini juga pakai marketing, pakai viral marketing, pakai digital marketing maksud saya, bukan viral. Kasusnya efek udara, dan saya masih menunggu tugas kalian tuh ya. Belum saya lihat, jadi kita nanti nanti akan saya kaji. Desain dengan periklanan ini sangat menarik. Jadi desain itu mengacu kepada masalah agile, jadi kecil lincah. Marketing timnya mereka cuma ada 2-3 orang, tapi mereka mengcover satu Nusantara. Itu very profitable banget, itu luar biasa banget. uh, Kalian bisa melakukan digital marketing seperti ini
dan juga bisa mengandalkan viral marketing, tapi digital marketing lebih baik sih. Nah, sebenarnya manfaatnya adalah kita menerapkan di teknologi paling terbaru ya, inilah istilahnya pragmatisme ini. Jadi ini yang paling terbaru, penerapan teknologi paling terbaru, dan itu digunakan dalam kinerja kalian, otomasi. Bahkan sekarang CS aja sudah tidak lagi menggunakan orang untuk customer service, sudah menggunakan AI. Jadi sekarang era dimana kalian bisa melakukan otomasi yang besar-besaran, tinggal kamu mencari produk yang bermanfaat. Tugas bermanfaatnya ya, produk bermanfaatnya apa. Saya sendiri adalah seorang praktisi, saya tahu bahwa ini disebutnya, saya belajar namanya CRM, ya Customer Relation Management, tapi menggunakan digital marketing. Ini adalah contohnya ya. Jadi sebenarnya apa sih yang diutamakan dalam desain? Ya, desain itu saya sering kali ngasih lihat ini ya. Dia adalah bagaimana yang seperti saya kasih kemarin, bagaimana susunan-susunan yang ada di depan mata kita ini ngarahkan kita gitu untuk bisa ikut dalam kiprah kegiatan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi dan sebagainya, tapi menggunakan ini terbaru, teknologi yang paling terkini, otomasi. Ini adalah suatu bagaimana gambar yang mengarahkan kita pada sebenarnya makna yang paling terdalam dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah masalah nilai manusia. Nilai manusia pada waktu itu ditentukan oleh ternak. Jadi kita ini tidak bisa jauh dari ternak, peternakan hewan yang bisa kita makan. Jadi kita mengandalkan kegiatan ini bagaimanapun juga. Jadi petani dan peternak adalah kegiatan yang kalau nggak ada, ya kita nggak bisa makan gitu. Nah, jadi kalian harus tahu itu. Makanya aneh sekali orang tidak mau jadi petani. Saya mau jadi petani. Bahkan saya nggak pengen beli makanan dari luar gitu. Saya pengennya beli makanan, atau saya membuat makanan sendiri di rumah gitu. Dan saya melakukan itu. Ini adalah desain yang mengarahkan arah tujuan survivabilitas atau sintasan manusia. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah arah tujuan dalam suatu kegiatan ekonomi, mengarahkan kita kemana. Nah, ini sudah diatur, hanya saja kita tidak pernah tahu maknanya apa, dan itu maknanya harus dibuat lebih mudah dipahami lagi gitu. Makanya simbol-simbol ini yang saya berikan ya. Ini ternyata ini adalah kebutuhan yang paling primer, alfa yang nomor satu. Ternak itu ternyata huruf A, alfa itu adalah sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Dan ini adalah evolusi dari pengaksaraan. Jadi kalau kamu lihat itu ada makna-maknanya. Nah, ini adalah signage. Jadi desain iklan itu tidak lepas dari komunikasi visual. Ini semua ada maknanya. Dan kita bisa lihat dari yang awal, ternyata mereka berhenti pada huruf T. Huruf Y, X, dan Z itu baru nongol kemudian, dan itu lahir dari aksara I. Jadi X, Y, Z itu sebenarnya cabang dari I. Huruf Y itu cabang dari huruf F. Wow, kok bisa ya? Ya ternyata F, Y ini munculnya V. V kemudian dari U, V, W. Seperti ini ya. Jadi yang sangat menarik banget sih cara melihat ini ya. Ternyata huruf I itu baru muncul, dan itu dipadukan dari berapa gitu. Huruf K. Nah ini menarik ya, saya ingin cerita sedikit aja ya. Jadi huruf K itu adalah suatu huruf
yang punya karakter kuat. Jadi katanya K ini kalau ditaruh di merek kita itu akan bertahan lebih lama katanya. Makanya banyak merek yang ingin banget naruh huruf K di dalamnya. Kayak Kodak ya, itu Kodak itu nama merek suatu produk kamera gitu ya. Ini Kodak itu terkenal banget. Jadi merek ini kuat sampai kemanapun juga. Kemudian salah satu merek yang menurut saya sangat kuat itu adalah kita coba aja nih brand K. Nah, ada banyak tuh kopi Kappa. Wah, ini kuat banget Kappa. Ini dari namanya aja udah kuat. Tapi apakah mereka buat produk yang baik belum tentu juga ya. Jadi tapi huruf K itu punya apa ya, punya karakter yang kuat dalam masalah perhurufan ek gitu ya, ke. Nah, desain dalam dan itu hubungannya erat dengan visual komunikasi, bagaimana diterapkan dengan periklanan dan juga masalah UI UX itu karena ada hubungannya dengan rekayasa sosial. Jadi ketika kita menaruh arah, kita mengarahkan manusia untuk beli kan, itu ada social design dan juga ada hubungannya dengan gamification. Makanya Shopee sekarang ada game, semua ada. Kamu main gamenya Shopee nggak tuh yang buah apa lagi ya, saya lupa, coba kita lihat. Saya gemar sekali main, walaupun tidak pernah menang, tapi istri saya menang sampai 10 kali dapat 100.000. Jadi itu hal-hal yang seperti itu menarik untuk dikaji sih. Bagaimana kemudian orang main game tapi dia di saat yang sama mereka menjadi bagian dari periklanan. Yang sering saya main itu Shopee Fruity. Nah, ini sering saya main nih. Terus saya lupa ya yang kemarin tuh apa tuh, yang buka kartu itu. Nanti ya, saya yakin pasti antara kalian pasti tahu tuh. Ya seperti itu. Jadi jadi ada gamification, ada arahan. Nah, human itu bagian, jadi kenapa ada storytellingnya gitu, ada nilai-nilai yang dipertaruhkan kayak gitu ya. Nah, emas ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita itu sebenarnya nggak dibentuk secara alamiah gitu ya. Kita nggak dibentuk secara, tapi naluri kita yang diarahkan itulah yang membentuk masyarakat sekarang gitu, dan itu bisa didesain. Bahkan seorang Ipang Wahid itu dia dia itu katanya seorang yang merekayasa persepsi ya, Ipang Wahid. Jadi dia bilang itu saya bisa memenangkan Pak Prabowo itu dari gemoy, dia bilang gitu. Otak kreatif dibalik, ya ini dia sutradara iklan termahal dibalik PIP. Nah ini rekayasa persepsi dia bilang. Jadi dia merekayasa persepsi. Kalau ada rekayasa sosial, dia merekayasa persepsi. Jadi persepsi itu direkayasa. Dan tentu siapa yang bisa merekayasa persepsi orang? Dia yang menguasai ruang publik. Jadi iklan itu adalah perang persepsi, perang desain sebenarnya, mana yang bisa membentuk persepsi yang lebih baik melalui desain. Jadi kalau misalkan itu AI jelek, kata siapa? Sekarang orang suka dengan AI gitu. Melalui apa? Melalui data tentunya. Nah, kajian-kajian seperti ini itu dibahas di New Media and
Society, New Media and Society ini adalah suatu jurnal yang mengatakan bahwa kita ini harus lebih banyak berkecimpung di dunia teknis. Jadi di interaksi sosial yang ada kaitannya dengan keahlian. Betul, keahlian sudah tidak ada, tetapi itu mitos. Bukan artinya keahlian tidak ada terus kamu ikut-ikutan gak punya keahlian gitu. Enggak, tetap keahlian harus ada karena keahlian itu muncul dari keterampilan. Kamu harus punya keterampilannya apa. Ketika saya tanya kepada kakak kelas kalian sekarang lagi magang, saya selalu tanya, kamu di situ ngapain? Keterampilan apa yang dibentuk? Itu penting banget. Jadi ketika kamu magang, sebenarnya kamu lagi dilatihnya apa nih, tangan kamu dipakai buat apa? Apakah itu editing? Apakah itu desain gitu ya. Nah, itu harus bisa dibentuk dari sekarang. Dan inilah sosioteknisnya itu. Karena kita berkaitan dengan masalah persepsi, dan itu juga kita erat hubungannya dengan representasi, dan juga kita itu ngebentuk identitas kita tuh siapa. Nah, ini yang menarik adalah kita itu bukan penonton aja, tapi kita adalah orang-orang yang harus memiliki keterampilan supaya kamu bisa kerja. Sekarang itu waktunya untuk kalian belajar. Jadi kenapa kamu dibutuhkan untuk kembang dan tumbuh sehingga kamu bisa berubah. Nah, sosioteknis itu adalah hubungannya dengan pembangunan manusia. Jadi human centered development. Jadi pembangunannya itu di mana kita mementingkan manusia. Nah, di UPN itu kita mengacu kepada ini, kepada pembangunan manusia. Jadi kalian bisa memiliki definisi yang berbeda-beda tentang pembangunan, tetapi pada intinya pembangunan itu bisa dimaknai sebagai belajar untuk membangun keterampilan sehingga kalian punya keahlian. Karena di tengah masyarakat sekarang yang diperlukan adalah orang-orang yang punya keahlian. Nah, yang muncul paling banyak itu adalah sebenarnya pengembang aplikasi atau application design gitu kan ya. Ini apa nih? Oh iya, ini ininya ya. Nah, application design ini yang tadi saya katakan masalah agile ya. Mereka ini adalah hubungannya dengan, ini penelitian saya ya, untuk disertasi saya. Tentang bagaimana orang mempersepsikan masing-masing pengetahuannya kemudian dinegosiasikan. Mereka yang memiliki ilmu paling penting biasanya itu yang paling diperlukan. Apa ilmu paling penting? Ternyata ilmu yang paling penting adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini bukan masalah ilmu untuk membuat kamu jadi orang kaya, tetapi ekonomi itu adalah ilmu untuk memanage suatu kelangkaan. Gitu ya. Di kita apa yang langka? Perhatian. Bagaimana kita bisa memanage perhatian atau fokus? Bagaimana luar biasa banget ya. Sekarang, kemarin kita ngomongin ekonomi, sekarang semua orang fokusnya ke ijazah palsu. Jadi ekonomi nggak penting lagi. Kan aneh. Oh, ekonomi mau kemana? Kita hancur dan sebagainya. Tetapi ijazah palsu tetap utama sekarang. 3 minggu kita ngurusin ijazah palsu. Di balik bayang-bayangan ijazah palsu adalah selingkuhnya Ridwan Kamil. Jadi ekonomi nggak penting. Tarif Trump tuh nggak penting. Yang penting adalah ini ijazah palsu atau enggak. Kan padahal saya yakin itu ijazah asli. Karena apa? Karena sebenarnya yang mereka lakukan itu bukan mempermasalahkan ijazah palsu, tetapi mereka sedang melakukan suatu strategi politik. Prabowo dipisahkan dengan Gibran dengan cara seperti ini. Nanti ijazah palsu, lama-lama ijazah Gibran palsu. Tapi kan nggak rasional. Masa sih mau melakukan langkah politik dengan cara seperti ini? Nggak bakal bisa. Andaikan ijazahnya palsu, apakah Gibran dimaksudkan sebagai wapres? Enggak. Mau ijazah palsunya juga Gibran tetap wapres gitu. Jadi mereka harus mencari cara-cara yang lebih rasional kalau memang tujuannya itu gitu. Tujuannya boleh-boleh aja gitu, tapi menurut saya itu
Wah, itu suatu kepercayaan yang dibangun dengan suatu opini-opini politik dan filsafat yang kemudian mungkin sebagian dari kalian, ah, yang tapi kan lebih baik tunjukkan aja ijazahnya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi itulah yang terjadi sekarang karena apa? Karena kita belum meresapi atau menghayati perkembangan zaman ini sehingga kita kadang-kadang cuman ikut-ikutan aja gitu ya. Nah, sementara orang-orang ngurusin ijazah palsu, ini lagi ada harga emas yang terus naik luar biasa banget. Muncul orang-orang kaya yang kita nggak tahu ya karena mereka main saham emas. Ya, mereka main saham emas sekarang. Jadi emas digital sahamnya lagi dimainkan, itu muncul orang-orang baru. Kemarin cuman 1,2, sekarang udah 2 juta. Berapa orang yang mendapatkan? Saya dengar-dengar sih dalam 3 minggu ini ada beberapa broker saham yang menang sampai 4 miliar. Kita nggak tahu apa-apa, kita ngurusin ijazah palsu. Ya, 4 miliar itu paling kecil. Yang paling kecilnya ratusan juta katanya. Bayangin, di tengah-tengah kisruh tarif ya, yang ada kawan kita, ya di tengah-tengah masalah ini ada kesempatan-kesempatan baru katanya gitu. Bukan artinya kesempatannya hilang atau ada kesempatan-kesempatan baru. Nah, kita nggak tahu aja. Nah, ini digital marketingnya contohnya ya dari kawan kalian namanya Siti Syafira Cahyani di bidang skuter. Jadi skuter ini adalah studi abroad dari Ruang Guru yang mana mereka yang mentarget anak-anak untuk ke luar negeri ya. Ini skuter nih. Nah, ini dari Ruang Guru. Skuter ini adalah pembimbingan kuliah di luar negeri. Nah, coba kata siapa? Ekonomi kita hancur. Iya. Anak-anak zaman sekarang untuk masalah digital itu sudah sampai ke kuliah luar negeri. Jadi orang-orang tuanya mampu menyekolahkan anaknya gitu ke luar negeri. Tapi katanya memang saya tanya berapa orang Ika yang ini sebulan paling cuma 1-2 orang, dia bilang gitu. Apa sih yang ditawarkan gitu kan ya? Ditawarkan adalah activationnya itu 300 dan yang dapatnya katanya sekitar 15. Kalangan A, B biayanya 150, terus kemudian ada tes mockup ke luar negeri. Oh, ini mah emang pengen jalan-jalan ya. Kemudian ada mereka lagi potensi keluarnya ke Malaysia. Internshipnya ada 100 intern. Revenue-nya kata 350 juta dari 2 channel. Itu ke IELTS, ke Australia, ya, sama Studi Abroad Academy. Seorang dibebankan 4,5 juta, 30 juta untuk premium program. Jadi ini contoh kan kemarin kita bicara Verkudara. Nah, kita dari kawan kalian nih Ika Sari Cahyani bilang bahwa ada nih studi kasus yang menarik yaitu skuter. Jadi by Ruang Guru. Bagaimana mengaktifasikan bagaimana orang-orang ini ya mau calon-calon student ini yang pengen terbaik gitu ya, ingin kuliah di luar negeri gitu. Iya dong, keluar negeri gila loh. Kuliah di luar negeri itu keren banget, apalagi kalau misalkan kamu bisa keluar dengan beasiswa. Itu diaktifasi nih, diaktifasi melalui digital marketing. Dari 300 mereka dapatnya 15, menurut dia begitu. Tapi menurut Syafira dia bilang hanya sebulan mungkin cuma satu atau 2 orang katanya. Untuk 30 juta. Jadi programnya 30, menjual program seharga 30 juta. Itu dia saudara-saudara, ketika kalian lihat di luar sana orang ya ini ya yang minggu lalu. Jadi ketika kita lagi ramai di luar, ya kita bisa mencari bentuk-bentuk ini baru ya, bentuk-bentuk kesempatan baru. Di sosial media lagi ramai-ramai bagaimana pengrajin atau artisan Chinese artisan expose expensive bag. Ini dia nih. Nah, sekarang kamu lihat ada tas yang lagi rame. Ini dia ya, si laki-laki ini. Dia
si laki-laki ini dia bilang sebenarnya di tas ini harganya segini tapi kamu beli dengan harga segitu. Kamu cuma beli logo, dia bilang gitu. Coba lihat nih, harganya 20.000 tapi kamu bisa dapatkan dengan harga $500 saja tapi made in China. Kamu mau yang mana gitu kan ya? Kamu beli yang asli apa beli logonya gitu? Saya sih terus terang mau beli fungsinya. Nah ini si mas-mas ini nih ya, si mas-mas engkoh-engkoh koko-koko Chinese ini lagi mengekspos bagaimana tas-tas yang mahal ini ternyata itu dibuatnya di Cina dengan harga yang sangat miring banget. Kamu mau ngejar mereknya apa fungsinya? Nah gitu ya. Nah itu dia tuh ya, made in Italy hanya for $50. Kesempatan apa yang bisa kamu ambil di sini? Ya kan? Kesempatan apa yang bisa kamu ambil dari sini? Kesempatannya adalah kamu bisa mencari ya tempat atau bagaimana kamu bisa menjadi partner sama si koko-koko Chinese ini untuk mempromot tas-tas yang bagus. Terus terang saya adalah salah satu orang yang entusias dengan leather messenger bag ya ini ya. Harganya bisa jutaan, bisa jutaan. Coba kita lihat harganya berapa. Ya akhirnya 800-an ya sampai 3 juta yang memproduksi Dr. Martin. Saya nggak perlu logonya, yang saya hanya butuhkan adalah fungsinya. Jadi kalau misalkan saya beli fungsinya ternyata harganya cuma 800 ribuan. Gitu ya. Zalora di Tokopedia dan sebagainya. Kalian bisa melakukan ini. Menciptakan tren baru. Salah satu tren yang lagi menarik kemarin apa coba? Trending sling bag. Astaga, semua orang pakai sling bag. Ya, kamu bisa lihat mas-mas pakai sling bag ya. Bukan yang ini kayaknya yang. Nah, ini nih. Gila. Sejauh mata memandang lo akan melihat mas-mas tasnya di sling kayak gitu. Ini kayak gini nih. Astaga, semua orang pakai begini. Perlu nggak sih ininya merek Tumi? Nggak perlu kan? Iya kan? Nggak perlu kan? Tapi yang penting lo ikutan tren itu kan gitu. Iya nih ini nih. Coba kita lihat ya harga Tumi berapa. Ini yang pertama kali mengeluarkan Tumi. Harganya 6 juta. 7 juta. Ada juga ini yang perempuan ya. 6 juta, 7 juta. Urban State Sling Bag. Coba kita lihat Tuminya lagi 4 juta, 11 juta. Nah ini, nah kalian beli yang gini-gini aja nih, kalibre yang harga ratusan ribu gitu. Tapi the real sling bag ini, the real sling bag itu namanya Tumi, harganya 6 juta. Mungkin nggak bisa, wah keren banget, gue juga pengen kayak gitu, tapi nggak usah beli yang mahal. Nah lokasi yang harganya, nah nih mahal, masih mahal. Tuh harga ininya 12 juta. Nggak usah yang mahal-mahal, yang 50 ribu, ada nggak 50 ribu? Ada. Nah yang 50 ribu ada. Nah iya, nah ini aja nih, apa nih? Nah iya nih, gloaming tas gloaming, ya udah lo jual nih. Lumayan kan? Harga produksi cuma berapa? Tapi hal itu kamu luput dari perhatian kamu karena orang sekarang ya lagi sibuk dengan apa? Itu. Ada lagi mungkin ini adalah trending yang kita nggak ketahui ya. Sampai bocah-bocah 5 tahun juga pakai sling bag, gue kan buat apa ya gitu. Tapi ternyata memang ini lagi trending. Nggak tahu sekarang masih trending atau enggak gitu ya. Jaket parka waktu itu, astaga semua orang pakai jaket parka. Gara-gara drakor itu kan gitu. Nah sekarang ini terjadi nih gitu ya. Oh ya sekarang tuh lagi rame oversize t-shirt misalkan, fast fashion kan sekarang. Waktu itu pernah jaket bomber, astaga, karena satu orang pakai jaket bomber, semuanya pakai jaket bomber. Saya juga bingung kenapa begitu. Nah ini sampai tahu namanya jaket bomber gitu. Ya memang sekarang ini adalah ini persepsi masyarakat ya, persepsi masyarakat yang dibangun sebenarnya. Bagaimana kita bisa membuat tren itu
gitu kan. Tren itu terjadi nggak kebetulan, tapi dibangun, direkayasa melalui desain. Ya, desainnya ini dibuatnya di aplikasi. Jadi aplikasi ini secara otomatis mengarahkan kita ya. Nah, ini gambar terakhirnya adalah Elon Musk. Elon Musk ini adalah orang yang paling terdepan untuk menerapkan desain. Dan kamu bisa ikut di sekolah UI UX. Itu kalian bisa melihat bahwa sebenarnya dari hal yang sangat kecil, dari macro structure itu dari micro structure itu sangat berpengaruh kepada macro structure. Ya, karena apa? Karena masalah keahlian. Ya, mana tuh sini ya. Jadi keahlian di Indonesia itu jomplang. Di Indonesia itu semuanya hanya berpusat pada masalah ekonomi aja. Oke, nah untuk tugas kalian adalah masalah desain dan hubungannya dengan rekayasa persepsi yang nanti akan saya berikan di leads. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dan semoga kalian sehat.